Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan obat rasional atau POR di kuliah Farmasetika 2. Adapun pengertian dari POR itu adalah apabila pasien itu menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Jadi penggunaan obat rasional itu kalau pasien datang, kemudian pasien itu menerima pengobatan dari resep dokternya itu sesuai, rasional, kemudian juga menerima pengobatan atau menerima obat yang kalian serahkan sebagai apotekernya itu betul, sesuai dosisnya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya, dan juga dalam kurun waktu periode tertentu, dan juga biaya yang terjangkau. Nah, itu berarti dianggap penggunaan obat yang digunakan oleh pasiennya itu sudah rasional. Nah, ini di pertemuan ini kita akan membahas penggunaan obat secara rasional itu. Intinya adalah kalau pasien itu sudah dapat pengobatan yang tepat, yang rasional, yang tepat dosis, biayanya terjangkau, aman, tanpa efek samping, ya mungkin efek samping minim. Nah, itu adalah penggunaan obat yang rasional. Kemudian dasar hukumnya ini bisa dibaca ya, tentang dasar hukum POR itu, yaitu adalah Undang-Undang Republik Indonesia dan juga surat keputusan Menkes RI nomor 193 itu ada tentang obat jadi, kemudian obat standar, obat asli, dan juga obat baru. Nah, manfaatnya apa ketika kita sebagai seorang tenaga profesional kesehatan melakukan pengobatan atau mengaplikasikan pengobatan yang rasional? Itu manfaatnya itu banyak, tidak cuma untuk pasien, tapi juga untuk pelaksana pengobatannya dan juga untuk pemegang kebijakannya. Nah, manfaat obat pasien itu nanti pasiennya itu jadi terjamin gitu. Jadi terjamin, jadi misalnya kayak siapa nih yang hadir di sini nih, coba Ibu panggil. Misalnya adalah Valen Christian. Nah, misalnya Valen Christian, dia mungkin sakit batuk pilek, kemudian datang ke apotek, kemudian minta obat ke apoteker. Nah, ketika apotekernya itu bisa menjamin memberikan obat yang sesuai dosisnya, memberikan obat yang sesuai aturan pakainya, yang tepat indikasi. Nah, maka nanti Valen merasa aman gitu, merasa memang merasakan manfaatnya mendapat obat yang aman gitu dari apotekernya. Nah, itu manfaat kita melakukan pengobatan obat yang rasional. Kemudian ada juga manfaatnya untuk pelaksana pengobatannya, yaitu apa? Farmasis yang memberikan atau apoteker gitu yang memberikan obatnya itu ketika dia melakukan atau mengaplikasikan ilmu pengobatan obat rasional, maka manfaatnya adalah acknowledgement atau pengakuan dari profesionalisme si apoteker ini yang tinggi karena sudah melakukan pengobatan sesuai dengan standar ya, gitu ya. Kemudian manfaat untuk pemegang kebijakan kesehatan dan pengelolaan obat adalah pengendalian biaya obat dan juga suplai obat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini adalah misalnya Kemenkes, misalnya BPOM, itu ketika para jajaran-jajarannya, yaitu klinisi-klinisi yang ada di apotek, dokter yang ada di rumah sakit itu melakukan pengobatan yang benar, yang rasional, maka BPOM-nya jadi tenang gitu. Jadi bisa dianggap bisa mengendalikan biaya obat dan juga suplai obatnya. Lalu tujuannya pengobatan obat yang rasional itu apa? Yaitu adalah untuk
meningkatkan mutu pelayanan pengobatannya, kemudian untuk meningkatkan standar profesinya, kemudian melakukan pengamanan hukum, dan juga tujuannya agar tercipta kebijakan dan manajemen obat yang rasional juga, itu yang baik juga gitu. Kemudian latar belakangnya apa? Dimunculkan pengobatan obat rasional ini, yaitu adalah lebih dari 50% obat-obat di dunia itu biasanya diresapkan secara tidak tepat atau tidak efektif atau tidak efisien. Nah, terbalik dengan kondisi tersebut di atas, jadi cuman sepertiga penduduk dunia itu kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat esensial gitu. Padahal lebih dari 50% obat-obatan di dunia itu diresapkan secara tidak tepat. Maka upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya agar masyarakat itu memperoleh pengobatan, memperoleh peresapan yang tepat itu adalah harus dilakukan cost effective medical intervention. Jadi intervensi medis yang lebih cost efektif, yang lebih efektif biayanya, yang lebih terjangkau pengobatannya, yang lebih terjangkau harga obatnya. Kemudian selain itu juga, selain terjangkau, obatnya juga diharapkan aman, kemudian minim efek samping dan lain sebagainya. Mengapa harus menggunakan obat yang rasional? Jadi mengapa kita apoteker ini, kemudian pemerintah, kemudian rumah sakit dan juga pemangku kebijakan itu dia menginginkan kita sebagai apoteker dan juga sebagai klinisi lain itu menerapkan ilmu penggunaan obat yang rasional. Kenapa? Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi belanja obat. Kemudian itu salah satu cost effective medical interventionsnya. Kemudian juga untuk mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga yang terjangkau. Dan juga diharapkan apa? Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan si pasien ini. Selain itu juga, kenapa kok kita harus mengaplikasikan gitu ya, mengaplikasikan penggunaan obat yang rasional, sehingga apa? Sehingga diharapkan nanti ketika kita mengaplikasikan obat yang rasional itu, masyarakat tuh tingkat kepercayaan terhadap mutu pelayanan kesehatannya kita itu akan semakin meningkat gitu. Karena apa? Kita benar-benar memikirkan sekali bahwa ketika kita memberikan tindakan atau memberikan obat ke pasien itu benar-benar dipikirkan dosisnya tepat atau tidak, indikasinya tepat atau tidak. Kemudian let's say efek sampingnya ada atau tidak, kemudian kontraindikasi atau tidak, berinteraksi dengan obat lainnya atau tidak. Nah, itu adalah tanggung jawab kita itu dalam melakukan pengaplikasian penggunaan obat yang rasional. Kemudian untuk pedomannya apa? Pedomannya itu adalah dalam mengaplikasikan pemberian obat yang rasional, itu pedomannya itu ditimbang dulu manfaat resikonya. Kemudian gunakanlah pertama-tama obat yang paling established dan kenalilah obat pilihan ini untuk setiap indikasi. Dan gunakanlah obat pilihan yang kalian ketahui paling baik efeknya. Jadi ini adalah cara kita untuk gimana sih caranya mengaplikasikan penggunaan obat yang rasional itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Step selanjutnya itu adalah kalian harus memberikan obat. Jadi ketika ada pasien datang ke apotek misalnya, itu kalian harus bisa memberikan jenis obat seminimal mungkin. Jangan kalau misalnya nanti misalnya
Septina Eka Putri gitu. Kalau misalnya nanti sudah jadi apoteker di rumah sakit atau di apotek, dimintai obat flu dan batuk sama pasiennya, itu jangan sampai memberikan obat yang banyak sehingga nanti polifarmasi. Karena apa? Semakin banyak kalian memberikan obat sebagai seorang apoteker nantinya, itu semakin besar resiko efek samping obatnya terhadap pasien. Sehingga kalian harus bijak, jangan memberikan obat yang banyak. Misalnya pada pasien yang batuk pilek, paracetamol diberikan, Panadol diberikan, tapi juga Bodrex diberikan, Bodrex Migra juga diberi, Bodrex flu dan batuk juga diberikan. Itu adalah pemborosan atau itu adalah polifarmasi. Karena apa? Di dalam Panadol itu juga mengandung paracetamol, dan di dalam Bodrex flu dan batuk juga mengandung paracetamol, sehingga ada double paracetamol di situ. Nah, itu sudah termasuk kategori penggunaan obat yang atau pemberian obat yang tidak rasional karena polifarmasi. Sehingga bagi seorang apoteker nanti kalian harus melek gitu ya, harus aware, harus betul-betul bisa menilai ya, harus betul-betul bisa menilai kalian ini memberikan obat yang double atau tidak, indikasinya atau komposisinya. Itu misalnya salah satunya adalah itu. Kemudian sesuaikanlah dosis obat untuk setiap penderita. Itu kunci pemberian obat atau penggunaan obat yang rasional itu adalah itu. Jadi kita melakukan konseling harus memberikan obat itu harus sesuai dosis untuk tiap-tiap pasien. Dan juga dosis efektif yang terkecil. Jadi kalau pasien gejalanya masih ringan, maka kita memberikan obat yang dosisnya itu masih yang paling kecil. Nah, baru nanti kalau misalnya pasien tidak membaik, datang lagi ke apotek, diberikan obat yang dosisnya bisa ditingkatkan. Kemudian step selanjutnya dalam melakukan penggunaan obat yang rasional itu adalah pilihlah cara pemberian obat yang tepat gitu. Dan cocokkanlah kebenaran data promosi pabrik obatnya. Nah, ini adalah penggunaan obat yang rasional itu harus memenuhi prinsip, yaitu adalah tepat diagnosisnya. Jadi pemberian obatnya itu sesuai dengan diagnosisnya. Jangan pasien datang ke kalian minta obat hipertensi, kalian kasih obat diabetes mellitus, ya sudah tidak tepat itu namanya, dan juga tepat indikasi. Kemudian sesuai dengan indikasi penyakitnya, dan juga tepat dalam pemilihan obatnya, tepat dosisnya, tepat cara pemberiannya, dan juga tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian. Nah, ini membutuhkan informasi obat yang benar dan lengkap ya, yang 8 di atas ya. Ini poin 8 di atas itu tentunya membutuhkan informasi obat yang benar dan juga lengkap. Selain itu apa? Prinsip dalam memenuhi penggunaan obat yang rasional adalah waspada terhadap efek samping obat, kemudian juga tepat informasi. Jadi kalian harus sebagai apoteker harus tepat dalam memberikan informasi ke pasien. Kemudian juga tepat penilaian kondisi pasien, dan juga obat yang diberikan itu harus efektif dan aman dengan mutu terjamin dan harga yang terjangkau. Kemudian juga tepat tidak lanjut. Kemudian tepat penyerahan obatnya, dan juga pasien itu patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan. Nah, kalau kalian sebagai seorang apoteker, misalnya Jessica Fongohoy atau Riris Mulyaning Tias, Ainul atau Cika Bolu. Nah, nanti Cika kalau misalnya menjadi apoteker di manapun kalian, dimanapun kamu nantinya ditakdirkan, maka kalian atau kamu harus bisa memenuhi prinsip penggunaan obat yang rasional ini. Kalau poin-poin ini sudah kalian penuhi terhadap
pasien, terhadap penggunaan obat, terhadap pemberian obatnya, maka kalian sudah bisa dianggap sebagai profesional apoteker ya. Profesional yang memang kompeten. Karena apa? Kalian sudah berhasil memenuhi prinsip-prinsip penggunaan obat yang rasional. Oke, untuk tepat diagnosis itu maksudnya adalah penggunaan obatnya itu harus berdasarkan penegakan diagnosis yang tepat. Kemudian ketepatan diagnosis ini dia menjadi step awal dalam proses pengobatan. Karena apa? Ketepatan pemilihan obat itu nantinya juga tergantung pada diagnosis penyakit pasiennya. Sehingga kalau misalnya diagnosisnya itu tidak tepat, maka pemberian obatnya nanti bisa salah. Misalnya diagnosisnya yang seharusnya hipertensi stage 2, sudah stage 2, tapi kok diagnosisnya masih hipertensi stage 1, maka nanti pemberian obatnya sudah tidak sama kan. Harusnya diberikan obat yang memang sudah kombinasi kalau udah hipertensi stage 2, tapi masih tetap diberikan obat dengan satu obat saja karena dianggap diagnosisnya masih di hipertensi step 1. Maka itu sudah tidak tepat diagnosis gitu ya. Karena apa? Ya sudah salah diagnosis dari awal sehingga pemberian obatnya salah gitu, tidak tepat. Oke, jadi kalau untuk contoh tepat diagnosis itu adalah ini Bu, boleh dibantu dibacakan? Boleh dibantu salah satu untuk membacakan Indri Alfionita. Contoh tepat diagnosis boleh dibacakan ke teman-temannya, Adek. Mau dibantu ya, ini karena Ibu masih sakit sekali untuk bicara nih sebenarnya. Masih sakit sekali untuk membuka mulutnya. Pasien diare yang disebabkan amiobiasis maka akan diberikan metronidazol jika dalam proses penyebabkan diagnosisnya tidak dikemukakan penyebabnya adalah amiobiasis, terapi tidak akan menggunakan metronidazol. Pada pengobatan oleh tenaga kesehatan, diagnosis merupakan wilayah kerja dokter, sedangkan pada swamedikasi oleh pasien, farmasis mempunyai peran sebagai second opinion untuk pasien yang telah memiliki self-diagnosis. Ya, terima kasih Indri Alfionita sudah mengemukakan. Jadi itu ya adik-adik, contohnya adalah itu. Jadi tepat diagnosis itu adalah kompetensinya siapa, harusnya yang benar dalam menegakkannya. Hutriana hadir? Hadir, Bu. Iya. Jadi untuk tepat diagnosis ini, diagnosis yang tepat itu nantinya adalah kompetensinya siapa? Dokter, Bu. Iya, kompetensinya dokter. Kemudian untuk swamedikasi atau yang bertugas untuk mengevaluasi pengobatannya adalah tugasnya siapa? Raimadra Somasi Hareva. Raimadra hadir? Hadir, Bu. Farmasis, Bu. Iya, tugasnya farmasis. Jadi kalian tuh harus ini ya, harus mengkonfirmasi apakah diagnosis yang sudah ditegakkan oleh dokter itu tepat. Jangan sampai nantinya ini yang harusnya terdeteksi atau terdiagnosis amebiosis, tapi dokternya salah mendiagnosis, dianggap tidak ada amebiosis, jadi si pasien yang seharusnya mendapatkan obat amebiosis atau metronidazol tidak mendapatkannya. Jadi pasiennya itu tetap tidak mendapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya karena si dokter salah diagnosis. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalian sebagai apoteker nanti misalnya Raimadra jadi apoteker, ya diharapkan nanti juga cek dan recheck apakah diagnosisnya sudah tepat atau belum. Gitu ya.
Kemudian tepat pemilihan obat. Nah, tepat pemilihan obat ini harus tepat juga gitu. Harus tepat memilih obatnya berdasarkan diagnosis yang ada. Jadi kalau tadi diagnosisnya yang salah, maka obatnya salah. Nah, kalau misalnya diagnosisnya sudah benar, tapi milih obatnya itu tidak benar, yaitu sudah dianggap penggunaan obat yang tidak rasional. Nah, tepat indikasi itu adalah ini. Pasien diberikan obat dengan indikasi yang benar sesuai diagnosis dokter. Nah, misalnya antibiotik hanya diberikan kepada pasien yang terbukti terkena penyakit akibat bakteri. Dan tidak semua pasien memerlukan intervensi obat. Karena ada yang misalnya nih, flu dan batuk. Kemudian pasien datang ke dokter. Dahaknya masih putih, tapi dokter memberikan resep antibiotik. Nah, itu termasuk pengobatan yang tidak tepat indikasi. Karena apa? Dahaknya masih putih itu berarti masih infeksi apa? Kalau dahaknya masih putih itu berarti infeksi apa? Endah Rusdir, coba. Halo, Endah Rusdir hadir? Hadir, Bu. Ya, kalau dahaknya masih putih itu berarti infeksinya apa biasanya? Infeksi dari virus atau bakteri? Menurut Endah? Bakteri, Bu. Oke, kalau ya terima kasih Endah jawabannya. Kalau ini Ibu beri edukasi ke kalian semuanya. Nah, biasanya kalau pasien datang batuk pilek, kalau dahaknya masih putih, itu biasanya infeksinya masih infeksi virus ya. Jadi masih infeksi virus, belum ke infeksi bakteri. Nah, baru nanti kalau misalnya dahaknya sudah berwarna, misalnya agak kehijauan atau ada warnanya, itu biasanya sudah masuk ke infeksi sekunder, yaitu infeksi dari bakteri. Jadi virus yang awal masuk, kemudian yang kedua bakteri masuk. Nah, itu biasanya dahaknya itu sudah berwarna. Nah, kalau misalnya dahaknya masih putih, biasanya seharusnya antibiotik itu belum diberikan gitu ya. Karena nanti kalau gampang memberikan antibiotik, nanti khawatirnya akan terjadi resistensi dari bakterinya gitu. Jadi pada gejala awal flu dan batuk yang dahaknya masih putih, itu sebaiknya cuman diobati obat yang menghilangkan gejala pusingnya saja, yang menghilangkan gejala hidung tersumbatnya saja, tapi jangan sampai diberikan antibiotik secara langsung gitu ya. Jadi cukup menguatkan imunitas tubuhnya di awal. Jadi jangan langsung diresepkan antibiotik. Nah, nanti kalau misalnya ada dokter yang langsung meresepkan antibiotik, nah itu sudah pengobatan yang tidak rasional. Kecuali kalau pasien datang flu dan batuk, kemudian cerita dahaknya itu sudah berwarna, misalnya agak kehijauan. Nah, itu berarti bukan hanya infeksi virus, tapi juga sudah masuk ke infeksi bakteri, ada ketambahan bakteri yang masuk. Nah, saat itu dokter baru dibolehkan untuk memberikan antibiotik, dan itu dianggap tepat indikasi kalau sesuai dengan gejalanya gitu. Itu ya. Ya, kemudian tepat pasien. Jadi tepat pasien itu obat yang akan digunakan oleh pasien itu mempertimbangkan kondisi individu. Jadi kalau misalnya pasien itu ada yang misalnya nih, ada pasien yang dia harusnya mendapatkan ciprofloxacin, tapi ternyata pasiennya itu pernah alergi terhadap ciprofloxacin dan itu tidak digali oleh farmasis atau apotekernya. Nah, ternyata setelah minum ciprofloxacin, si pasien mengalami gatal-gatal. Nah, itu termasuk dikatakan tidak tepat pasien.
Karena apa? Yang namanya tepat pasien itu harusnya farmasis tuh menggali terlebih dahulu si pasien tuh alergi terhadap si provoksasin atau bukan, atau tidak. Kalau misalnya alergi, ya berarti diganti dengan obat yang lain. Nah, ketika kalian sudah bisa menggali pasiennya itu alergi atau tidak, atau memiliki penyakit penyerta seperti gagal ginjal atau tidak, hamil atau tidak, nah itu maka kalian dikatakan sudah melakukan pengobatan yang rasional karena tepat pasien. Karena kita itu dalam memberikan obat itu juga harus tepat. Apakah obatnya itu aman untuk ibu hamil, aman untuk balita. Kalau misalnya obatnya tidak tepat, tidak aman untuk ibu hamil kalian berikan, maka termasuk tidak tepat pasien. Berarti kalian sudah melakukan praktek penggunaan obat yang tidak rasional, ya. Oke. Nah, coba ini dibaca salah satunya. Contohnya adalah ini ya. Medi Rahayan. Ya, Bu. Ya. Misalnya pemberian obat golongan aminoglikosida pada pasien dengan gagal ginjal akan meningkatkan risiko nefrotoksik. Dia Lanjut, Medi. Diagnosis yang tepat menentukan pengobatan yang tepat. Setiap pasien mempunyai respon yang berbeda terhadap obat. Oke, terima kasih Medi. Sudah dibaca. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi misalnya ya. Jadi misalnya adalah Elma Syari, coba. Elma Syari. Elma Syari hadir? Hadir, Bu. Oke. Jadi bisa dijelaskan ini sesuai dengan contohnya. Dianggap tidak tepat dianggap tidak tepat pasien. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak tepat pasien? Pada aminoglikosida. Oke, mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud tepat pasien pada aminoglikosida itu yang seperti apa? Untuk pemberian obatnya pada pasien itu, Bu. Oke, jadi aminoglikosida itu dia resikonya apa? Menurut Elma Syari akan meningkatkan resiko apa? Terjadinya apa? Akan meningkatkan resiko terjadinya apa? Aminoglikosida itu. Meningkatkan kadar toksisitas, Bu. Betul, meningkatkan resiko toksik kepada ginjal. Sehingga apa? Supaya dia tepat pasien, maka aminoglikosida itu sebaiknya tidak diberikan pada pasien apa? Srina Prihantina. Srina hadir? Halo, Srina Prihantina. Oke, Srina, ini kan ada aminoglikosida nih, obat yang dia tuh bisa meningkatkan resiko nefrotoksik atau toksik terhadap ginjal. Sehingga supaya terjadi tepat pasien, maka aminoglikosida itu tidak boleh diresepkan pada pasien apa? Pada pasien dengan kondisi
Kondisi apa? Serina hadir? Hadir Bu, sebentar. Sudah ada di slide jawabannya sebenarnya. Pada pasien yang menderita gagal ginjal Bu. Betul sekali. Jadi Serina ini menjelaskan kembali ke teman-teman kalian. Jadi aminoglikosida itu dianggap tepat pasien kalau diberikan ke pasien yang tidak dengan gagal ginjal gitu. Karena kalau misalnya pas aminoglikosida diberikan ke pasien gagal ginjal, maka dianggap tidak tepat pasien. Karena apa? Akan meningkatkan resiko toksik terhadap ginjalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tepat pasien. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan tepat dosis? Nih, dosis obat yang digunakan itu harus sesuai dengan range terapi obat tersebut dan juga harus disesuaikan dengan usia pasien, balita atau lansia, bobot badan pasien dan juga kelainan tertentu. Nah, kemudian tepat cara dan lama pemberian itu misalnya pasien anak yang tidak mampu menelan tablet paracetamol. Nah, itu nanti cara dan pemberiannya itu bisa diganti dengan sirup gitu. Jangan anak yang belum bisa makan tablet tapi kalian berikan tablet. Nah, itu tidak tepat cara dan pemberian gitu. Nah, lama pemberian itu meliputi frekuensi dan juga lama pemberian yang harus sesuai karakteristik obat dan juga penyakit. Nah, contohnya apa? Tepat cara dan lama pemberian. Contohnya apa? Misalnya Nakiyah Raudatul Islamiyah hadir. Nakiyah. Ya Bu. Nakiyah hadir. Oke. Coba bisa minta tolong dibacakan contoh dari tepat cara dan lama pemberian. Contohnya penggunaan antibiotika amoksisilin 500 mg dalam penggunaannya diberikan 3 kali sehari selama 3-5 hari. Akan membunuh bakteri patogen yang ada. Agar terapi berhasil dan tidak terjadi resistensi, maka frekuensi dan lama pemberian harus tepat. Iya, betul. Jadi ini adalah contoh tepat cara dan lama pemberian itu adalah ketika ada antibiotik amoksisilin 500 mg itu penggunaannya harus 3 kali sehari, jamnya sama selama 5 hari. Itu akan membunuh patogen, bakteri patogen yang ada. Tapi kalau misalnya amoksisilin ini penggunaannya dia cuman jamnya tidak tepat, kemudian yang kemarin diminum sehari, kemarin diminum 2 kali, tapi hari ini diminum 3 kali, besoknya lagi sekali. Wah, itu sudah tidak tepat. Jadi gimana caranya kalian itu kalau misalnya memberikan antibiotik ke pasien itu harus tepat gitu, harus misalnya aturan pakainya 3 kali sehari, maka ya harus diminum 3 kali sehari, wajib patuh dan jamnya harus sama, jangan sampai telat dan harus habis dan diminumkan harus habis gitu, diminumkannya harus habis. Itu karena apa? Karena untuk menghindari apa? Royhan, kenapa kok pemberian antibiotik itu harus tepat waktunya, jadwal minumnya harus tepat. Kalau 3 kali sehari ya harus 3 kali sehari, dan kenapa harus habis agar tidak apa, Royhan? Agar tidak terjadi. Izin menjawab, Bu. Ya. Agar terapinya berhasil, Bu. Ya, betul, agar terapinya berhasil, yaitu agar tidak terjadi resistensi dari antibiotiknya gitu, agar si bakterinya itu tidak resisten. Karena apa? Berselang misalnya 3 kali
sehari itu 24 dibagi 3 itu berapa? 8. Jadi setiap 8 jam itu kita harus memberikan antibiotiknya. Itu kenapa? Karena kalau misalnya nanti obatnya efeknya udah habis, maka kalau tidak segera diberikan obat berikutnya, nanti bakterinya itu bisa nggak mati atau bisa resisten, bisa bandel, bisa bisa lolos gitu di tubuh kita. Jadi pasiennya bisa tetap sakit karena bakterinya tidak mati. Makanya yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang apoteker ketika konseling ke pasien itu, antibiotik itu harus diminum tepat waktu dan harus habis agar bakterinya itu benar-benar terbunuh, tidak ada yang bersisa gitu. Itu yang dinamakan tepat cara dan juga tepat lama pemberian. Lalu tepat harga, ya intinya adalah pemberian, contohnya ya ini pemberian antibiotik pada pasien ISPA non-pneumonia dan diare non-spesifik yang sebenarnya tidak diperlukan, itu hanya merupakan pemborosan serta dapat menyebabkan efek samping yang tidak dikehendaki. Karena apa? Kalau non-pneumonia dikasih antibiotik, maka itu adalah pengobatan yang tidak tepat gitu, dan juga menambah harga. Kalau menambah harga yang seharusnya obatnya tidak usah diberikan tapi diberikan, itu juga memboroskan budget gitu. Jadi itu disebut sebagai tepat harga. Nah, bagaimana dengan tepat informasi? Nah, tepat informasi itu adalah informasi yang diberikan kepada pasien terkait obat yang diberikan oleh kita apoteker itu harus benar, harus tepat. Misalnya adalah apa? Contohnya adalah apa? Coba dibaca. Bagaimana pemberian informasi yang tepat ketika kita memberikan rifampicin? Coba Elsinta, menurut kamu pemberian informasi yang tepat suatu obat yang namanya rifampicin ini kepada pasien itu apa? Informasi yang harus diberikan sudah ada di slide. Halo? El bisa mendengar Ibu? Sudah ada di slide, tinggal dibaca. Oke, mungkin jaringannya error ya. Oke, coba Wenceslaus Belo coba. Kejelasan informasi tentang obat yang harus diminum atau digunakan pasien akan sangat mempengaruhi ketaatan pasien dan keberhasilan pengobatan. Misalnya, pada peresepan rifampicin harus diberi informasi bahwa urin dapat berubah menjadi berwarna merah, sehingga pasien tidak akan berhenti minum obat walaupun urinnya berwarna merah. Iya, betul. Terima kasih, Belo. Jadi sudah dijelaskan oleh teman kalian ya bahwa pada peresepan rifampicin misalnya, rifampicin itu obat apa? Obat TBC. Jadi pada pemberian rifampicin itu pasien tuh harus diberikan informasi, harus diberikan konseling bahwa ketika nanti Pak, Bu, nanti setelah minum obat ini Ibu urinnya akan berubah menjadi warna merah, tapi Ibu jangan khawatir karena itu adalah warna obatnya gitu ya. Itu itu tidak bahaya Bu, karena memang warna merah itu berasal dari obatnya gitu. Jadi tetap diminum obatnya meskipun urinnya warna merah, dan juga jangan berhenti minum obatnya meskipun urinnya warna merah, karena itu sudah umum gitu, karena warna obatnya memang merah makanya urinnya berwarna merah. Nah itu misalnya informasi yang harus kalian berikan ke
pasien. Itu dianggap sebagai tepat informasi. Kemudian bagaimana waspada efek samping? Jadi waspada efek samping itu maksudnya itu adalah misalnya contohnya penggunaan teofilin itu menyebabkan jantung berdebar. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika memberikan obat ke pasien. Itu kita juga harus mengedukasi pasiennya bahwa Bu, misalnya kita memberikan teofilin ke pasien. Nah, kita harus memberikan edukasi juga ke pasien bahwa Bu, ini teofilin itu nanti efek sampingnya bisa menyebabkan jantung berdebar. Sehingga kalau ibu nantinya setelah minum teofilin kok jantungnya agak rasa berdebar gitu, agak timbul rasa berdebar-debar gitu, maka yang ibu harus lakukan adalah segera menghentikan obatnya dan ibu konsultasi lagi ke dokter gitu. Dan ibu harus bilang ke dokter kalau dokter, teofilinnya ini ternyata menyebabkan jantung saya berdebar, sehingga nanti dokter akan memberikan pilihan-pilihan terapi yang lebih baik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, penggunaan obat yang rasional itu yang seperti apa? Yang tepat. Jadi penggunaan obat rasional adalah yang tepat diagnosis, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat informasinya, tepat dosisnya, tepat penilaian kondisi pasiennya, yang menyebabkan harganya itu nanti bisa terjangkau, dan juga waspada efek samping obat dan juga memperhatikan kepatuhan pasien. Nah, obat itu dikatakan tidak rasional apabila apa? Coba Coba Henny, boleh dibacakan obat itu dikatakan tidak rasional apabila apa, Henny? Obat dikatakan tidak rasional apabila yang pertama polifarmasi, yang kedua penggunaan antibiotik secara tidak tepat dosis dan indikasinya, yang ketiga penggunaan injeksi yang berlebihan, yang keempat pemberian resep yang tidak sesuai dengan indikasi klinis dan diagnosis, yang kelima swamedikasi yang tidak tepat. Iya, betul ya. Jadi terima kasih Henny sudah menyampaikan. Jadi obat itu kalau tidak rasional itu adalah ketika itu tadi polifarmasi, itu dalam artian jumlah obatnya itu banyak. Ada 2 obat yang tidak perlu sebenarnya diberikan tapi diberikan. Ada obat yang dia itu komposisinya sama tapi tetap diberikan. Nah, itu disebut sebagai polifarmasi. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak tepat, injeksi yang berlebihan, resep yang tidak sesuai, dan swamedikasi yang tidak tepat itu juga termasuk penggunaan obat yang tidak rasional. Tuh ya. Ya, kemudian Oke, kemudian nih ada 3 hal farmasis yang dapat berperan dalam proses peresepan. Jadi sebelum resep ditulis oleh dokter, ada masukan dari apoteker klinis dalam penyusunan kebijakannya, yaitu misalnya kalian itu bisa berperan di penyusunan formularium rumah sakitnya. Jadi formularium rumah sakitnya itu adalah suatu kitab obat ya, suatu kitab pengobatan yang dia itu disusun panitia farmasi dan terapi yang ada di rumah sakit, yang terdiri dari dokter, terdiri dari apoteker. Nah, itu di situ kalian bisa berkontribusi dalam memberikan masukan obat-obat apa saja sih yang sebaiknya cocok atau tepat untuk pasien A, B, C misalnya. Kemudian juga masukan farmasi klinis dalam kebijakan peresepannya dan juga pedoman pengobatannya.
Nah, kemudian kontribusi kalian agar bisa menciptakan atau meng-create suatu kondisi yang memang penggunaan obatnya itu bisa rasional, maka selama resep ditulisnya itu kalian bisa berkontribusi, yaitu mempengaruhi si dokter ini dengan mempengaruhi pengetahuannya, sikap dan prioritas dalam penulisan resep. Misalnya kalian masuk nanti dalam tim multidisiplin yang isinya adalah dokter, apoteker, perawat dan lain sebagainya. Misalnya ada di rumah sakit itu yang namanya tim kemoterapi sitotoksik, tim pemantauan terapi obat dan lain-lain. Nah, sesudah resep ditulis, itu kalian bisa mengkoreksi atau menyempurnakan kualitas peresepannya. Jadi hal ini terjadi sesaat setelah resep dituliskan, itu kalian nanti bisa evaluasi resep obatnya. Kemudian nanti kalau ada dosis yang tidak tepat misalnya, atau ada yang tidak rasional, nah kalian bisa menyampaikan secara langsung ke dokternya, dok, ini loh resep yang dokter tulis, ternyata kok ada resep yang dosisnya itu berlebihan untuk pasien ini gitu. Nah, ini sebaiknya bagaimana, dok? Apakah sebaiknya, kalau masukan saya, sebaiknya ini diturunkan dosisnya misalnya. Nah, selain itu juga farmasis dapat mengambil peran dalam audit medis dan juga klinis, dan pemantauan peresepan itu juga menjadi tugas utama farmasis. Nah, strategi peningkatan POR itu sendiri itu juga ada beberapa ya. Ada beberapa, yaitu dengan melibatkan edukasi, regulasi, manajerial dan juga finansial. Nah, upaya untuk mendorong biar gimana sih caranya penggunaan obat yang rasional itu bisa benar-benar diterapkan di rumah sakit atau diterapkan di semua fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, maka strateginya yang pertama adalah strategi regulasinya. Ini tugasnya pemerintah sama POM ini, Kemenkes sama POM ini yang bertugas untuk meregulasi, yaitu dengan cara menyusun standar klinisnya, menyusun yang namanya daftar obat esensial nasional, seperti itu. Kemudian strategi edukasinya, misalnya adalah adanya pelatihan atau diadakan pelatihan farmakoterapi yang berbasis penyelesaian masalah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga mahasiswa farmasi. Kemudian ada pelatihan berkelanjutan dari profesi apoteker. Kemudian juga ada strategi manajerial, yaitu adalah membangun sistem lintas program dan lintas sektoral untuk mengkoordinasikan kebijakan POR, membentuk komite farmasi dan terapi di rumah sakit dan juga tingkat kabupaten, kemudian membentuk supervisi, audit dan juga umpan balik, dan juga mengurangi praktik pemberian insentif berlebihan kepada petugas kesehatan. Nah, ada lagi strategi yang harus dilakukan, yaitu adalah strategi finansial, yaitu adalah analisis biaya penggunaan obat rasional di rumah sakit atau puskesmas dan juga cost effectiveness obat di rumah sakit. Lalu bagaimana bentuk dan kontribusi informasi obat terhadap penggunaan obat yang rasional? Caranya itu adalah melakukan komunikasi atau informasi ke media, kemudian informasi melalui pedoman atau standarnya, misalnya adalah standar pengobatannya, formulariumnya, dan juga pusat informasi obat dan buletin itu nanti diberikan itu sebagai counter informasi bagi dokter terhadap informasi dari pabrik obatnya. Kemudian manfaat informasi obat itu apa? Kalau kalian bisa memberikan informasi obat yang benar ke masyarakat, maka manfaatnya untuk tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat dan pengambil keputusan itu manfaatnya akan banyak sekali. Yaitu misalnya kalau tenaga kesehatan, maka profesionalitas kita tuh akan diakui. Kemudian kalau informasi obat itu bisa sampai ke masyarakat, maka pasiennya itu juga akan mendapatkan assurance gitu ya, atau penjaminan bahwa dia mendapatkan terapi obat yang rasional. Kemudian bagi pengambil keputusan itu gunanya juga baik sekali, yaitu adalah menyusun kebijakan-kebijakan terkait obat yang lebih
sesuai data yang di lapangan atau yang lebih real atau lebih valid. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Ya, ini kuliahnya sudah selesai sampai di materi ini. Kemudian ini adalah pertemuan pada hari ini dan Ibu juga akan menyampaikan pertemuan perkuliahan kita yang kemarin. Jadi perkuliahan kita yang kemarin kan sempat skip. Nah, Ibu minta perkuliahannya itu diganti dengan tugas untuk kalian, yaitu tugas membaca makalah gitu ya. Membaca makalah, suatu makalah, ini makalah yang pernah disusun oleh kakak kelas kalian yang sudah dinilai oleh dosen. Nah, nanti Ibu minta kalian mempelajari secara mandiri makalah tersebut sebagai pengganti kuliah yang kemarin. Nah, tugasnya kalian betul-betul membaca karena nantinya juga yang akan keluar di UTS. Nah, di situ kalian Ibu harapkan membaca secara mandiri makalahnya, nanti akan Ibu bagikan termasuk slide yang ini akan Ibu bagikan di grup kalian, di grup WhatsApp. Dan nanti kalian Ibu minta untuk membaca makalahnya secara mandiri. Itu sebagai bahan dari UTS. Namun tugasnya tidak dikumpulkan atau tidak dinilai. Itu hanya tugas mandiri. Bagi kalian yang membacanya berarti kalian diharapkan siap untuk UTS. Tapi bagi kalian yang tidak mau membacanya ya nanti akan skip itu materi yang di UTS kan. Nanti akan ada sedikit yang Ibu ambil untuk dijadikan soal UTS dari situ. Ya. Gitu ya adik-adik sekalian. Kira-kira apakah sudah jelas dari penjelasan Ibu tadi? Coba dijawab bareng-bareng. Sudah, Bu. Sudah jelas, Oke. Bu. Ibu kasih alokasi 1 menit. Sudah, Bu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan ya. Alokasi 1 menit. Oke. Ya, sepertinya karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Kita mungkin nanti masih ada 1 pertemuan lagi ya, betul? Ya, Bu. Ya, 1 pertemuan lagi sebelum UTS. Jadi UTS kalian tanggal berapa ya? 31, Bu. Tanggal 31 Oktober. Berarti kita ketemu lagi tanggal 24 Oktober. Oke, begitu saja adik-adik semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.